Tahun depan 2025 kita masuk resesi. Kondisi ekonomi seperti ini daya beli masyarakat turun itu sampai tahun 2026. 10 tahun ke depan. Ini saya semua. 10 tahun ke depan. Ini saya semua. 10 tahun ke depan. Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apapun masalah di dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Omong sama sebelahnya, harapan. Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. Ngalami 4S. Sedih, naik lagi stres, darah tinggi naik, stroke. Dan yang keempat, selesai. Ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Apapun terjadi dalam rumah tanggamu, apapun terjadi dengan anakmu, apapun terjadi di bisnismu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Selama engkau ada harapan, disitulah engkau bertahan. Selama engkau ada harapan, itulah kekuatan. Dasar dari iman. Iman itu percaya bahwa Tuhan Elohim memelihara kita di bumi dan di surga. Siapa yang percaya Tuhan memelihara kita di bumi dan di surga, angkat tangan. Tahun 1997 saya mendapat suatu penglihatan waktu saya kecelakaan tabrakan truk, dan roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa akan datang untuk Indonesia 25 tahun dan tahun 2035. Tahun berapa saudara? 2035. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Di situ saya diberitahu pesan itu akan didengar jutaan manusia. Waktu itu mendengar pesan itu, saya berpikir satu hal. Bagaimana caranya? Kan itu. Tahun 97, pendeta yang terkenal waktu itu adalah Petrus Agung, Niko Nyotora Harjo, Alek Abraham Tasuna Putra, Timotius Arifin. Sedangkan saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, murid tinggal 4. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau dengerin? Betul. Siapa yang mendengarkan orang kecil? Orang biasa, tidak terkenal dan bukan siapa-siapa. Tahun 97. Tahun 2001. Tiba-tiba datang ajudan Presiden Megawati, Kolonel Edi Wibowo, dengan baju pasukan khusus, Kopassus. Dia beritahu sama saya bahwa dia ajudan Megawati dan dia anak Sarwo Edi Wibowo, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Begitu dia mengenalkan dirinya, dan tiba-tiba ada suatu suara untuk saya sampaikan ke dia bahwa tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena saya mendapat penglihatan itu tahun 97. Waktu dia saya berkata,
presidennya SBY, dia berkata, "Nggak mungkin. Kan SBY itu menteri dan presidennya adalah Megawati. Untuk melawan incumbent petahana itu susah dan sulit. Tidak mungkin." Saya berkata, tahun 1997, waktu saya dibawa ke surga, ditunjukkan hari yang akan terjadi, dan 2004 nanti Presiden SBY. Langsung dia berkata, manusia satu-satunya di muka bumi yang berkata SBY pasti jadi presiden, itu kamu. Kalau SBY jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi ini adalah kamu juga. Karena kamu yang pertama kali yang berkata SBY pasti jadi presiden. Saya ngawal Presiden SBY di bawah Edi Wibowo, Ibu Ani tidak lama, hanya 10 tahun. Saudara, penanggulangan anti terorisme dan tim pendahulu sebelum presiden tiba, itu 10 tahun saya mengawal presiden. Tidak pernah gagal dalam tugas apapun. Dan tahun 2001, waktu itu saya beritahu dan terjadi. Dan tahun 2009, waktu Danjen Kopassus, Edi Wibowo tanya sama saya, Pak Daud kan mendapat penglihatan sampai tahun 2035. Apa yang akan terjadi atas negara ini? Anginnya akan datang di 2018, 19, dan badainya akan datang di 2020. Dan ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Dan setitik terang datang tahun 2023. Dan resesi nanti tahun 2025-2026. Pak Daud, pesannya apa? Supaya saya tahu harus apa yang dilakukan untuk negara ini. Pertama, simpan emas dan simpan dolar, US dollar. Pak Daud, kalau suruh nyimpan emas dan US dollar, berarti terjadi inflasi rupiah melemah. Yang kedua, beli tanah. 2 mobil lewat di Pulau Jawa dan berkebun. Apa saudara? Langsung ngomong gini, berarti akan terjadi krisis pangan. Setelah berkebun, apalagi Pak Daud? Ketiga, jangan utang bank, termasuk KPR juga. Langsung Edi Wibowo gini, Pak Daud, dengarkan perintah. Kamu tidak boleh bicarakan ini kepada siapapun sampai SBY tidak jadi presiden lagi. Kalau SBY turun, kamu diizinkan berbicara. Selama kamu ada di ring 1, kamu tidak boleh memberitahu siapapun hal ini. Itu saya rahasiakan, Dara. Dan tahun 2014 saya berkata sama almarhum Edi Wibowo, izin jenderal, SBY sudah tidak jadi presiden, sudah diganti Jokowi, boleh tidak saya bicara? Silahkan, sudah waktunya engkau bicara. 2015 langkah pertama, saya beli tanah dulu. Karena saya mendapat perintah itu harus berkebun dulu, Dara. Saya beli tanah dulu di daerah Boyolali untuk berkebun, tanam durian, tanam apokat. 2015 saya sampaikan pesan itu. Tidak ada yang percaya. Bahkan orang mengatakan gila. 2019 pendeta-pendeta bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Saya hanya satu-satu orang yang di Indonesia berkata, badainya datang. Apa saudara? Badainya apa? Datang di 2020. 2019 pendeta-pendeta berkumpul mau mecat saya. Saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Status saya jemaat. Jemaat lebih sakti dari pendeta. Dipecat di sini pindah ke sana, betul? Apa yang terjadi? 2020 Januari, pendeta-pendeta nemuin Gilbert. Bikin resah, bikin ini semua. Gilbert ngomong, kalau itu memang pesan dari Yang Maha Kuasa, pasti terjadi. Kita tunggu aja 2020 Desember.
Januari, Februari, Maret, April, corona. Apa saudara? Pendeta-pendeta yang mau mecat saya ikut karantina. Pada karantina. Dan apa yang terjadi? Yang sakti orang batuk bubar, betul? Betul? Demam panas, batuk, bubar itu dah. Dan apa yang terjadi? Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya sama Michael Gunawan, karena tidak ada kegiatan apapun, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh kebaktian, bikinlah Zoom meeting. Yang datang hanya 2 atau 3 orang di meeting Zoom itu. Dan pesan itu disampaikan seluruh Indonesia. Dan sekarang yang mendengar sudah 10 juta lebih. Jutaan manusia yang mendengar pesan itu. Dan terjadi. Tidak taunya lewat apa? HP. Pada waktu itu saya pikir gereja-gereja. Bukan. Lewat apa, saudara? Seluruh Indonesia sampai berbagai negara. Dan apa yang terjadi setiap kali saya ngomong ini itu 10 juta orang dengerin, saudara. Langsung di-upload gitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya sampaikan waktu itu, corona akan bermutasi 5 tahun. Dan puncaknya adalah error menjadi kasus flu biasa. 5 tahunnya adalah tahun depan 2025. Kita semua sudah kembali normal. Betul? Saya mau tanya, siapa yang mendengar pesan saya tentang corona? Angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Itu pesan tahun berapa? 2020. Dan apa yang terjadi? Pesan itu saya sampaikan tepatnya tahun 2021. Saya beritahu, malaikat maut akan turun dari surga. Banyak kematian akan terjadi. Dan semua disuruh ke rumah masing-masing, jangan keluyuran. Orang pada tidak percaya, ngata, mana malaikat mautnya? Gitu, teriak-teriak gitu. Begitu masuk Juni, Delta. Tiap 5 menit banyak yang mati ambulan. Betul? Betul? Yang mendengar pesan saya tentang Juli, tentang Delta 2021, angkat tangan coba. Tinggi-tinggi itu. Itu tahun 2021. Saya sampaikan itu. Banyak yang nelpon. Langsung nanya saya, Pak Daud, malaikat maut sekarang di mana? Di atap rumahmu. Di mana? Di atap rumahmu, nunggu kamu. Langsung semua pada nunggu. Orang gila ini ngomong apa lagi katanya. 2021 Oktober November malaikat maut itu suruh kembali ke surga sama Yang Maha Kuasa. Langsung Delta turun. Di situ tahun 2022 kita mulai belajar normal. Waktu itu saudara, saya sampaikan tahun 2022 bahwa kita akan mengalami inflasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya 2026. Siapa yang mendengar pesan saya tentang inflasi? Angkat tangan, saudara. Nah, itu tahun 2021 udah saya sampaikan. Kita akan inflasi selama 5 tahun. Harga-harga naik. Dan yang tidak naik hanya harga diri. Langsung. Dan tahun 2021 saya dipanggil di Binagraha sama Kepala Staf Presiden Muldoko. Karena dia tahu saya. Saya beritahu sama Muldoko, nanti cawapres nanti Gibran. Karena tahun 1997 saya ngelihat wapresnya anak muda, Gibran. Wajahnya ini. Tidak percaya. Dia berkata, tidak mungkin usia di bawah 40 tahun. Undang-undang di atas 40. Tidak bisa, Mas. Yang Maha Kuasa beritahu cawapresnya ini. Kunci kemenangan di sini. Itu tahun 2021. Dan tahun 2022 saya umumkan cawapres terkuat Gibran, capres militer.
Waktu itu saya ngomong 95% menang. Nggak berani saya ngomong 100%. Kenapa? Masuk penjara saya. Cipta kondisi namanya. Makanya tak kasih 5% hilang dulu udah. Nah, yang mendengar pesan saya tentang Wapres Gibran, angkat tangan. Itu tahun 2021. Wow, banyak. Dan tahun 2022 saya di Kementerian Pertahanan ketemu Gleni Kerupan. Satu liting Prabowo, satu liting SB. Tangan kanannya Prabowo. Waktu itu saya ngomong sama Gleni Kerupan, karena pernah satu tim sama saya, pernah dalam penugasan, sama-sama pernah tugas. Waktu saya ngawal presiden, saya ngomong sama Gleni, Glenn, dengerin gua. Wapresnya Gibran, kunci kemenangan. Gleni bilang gini, Mas, ora iso. Pertama, Ibu Mega minta Puan Presiden, Wapres Prabowo, Capres Puan, Cawapres Prabowo. Glenn, dengerin saya, 100% kalah. Gak usah kampanye, bubar udah, kalah. Karena Yang Maha Kuasa beritahu Cawapresnya itu nanti muda model seperti ini, yaitu Gibran itu. Itu tahun berapa? 1997. Mas, tapi gak bisa mas, umurnya mas. Glenn, dengerin saya. Ini jenderal nih dah, di Kementerian Pertahanan. Aku ngelihat sendiri di sana, MK akan putuskan minimal pernah menjadi pejabat publik. Orang punya KTP, Glenn, tidak harus di atas 17 tahun. Kalau misalnya usia 15 tahun punya anak, apa tidak boleh punya KTP? Lah anaknya kakaknya gimana? Oh betul juga ya. Nanti MK-nya itu, Glenn, minimal pernah menjadi pejabat publik. Tahun 2022 adalah 2023, 2024 MK putuskan cawapresnya Gibran. Langsung Daud pasti menang ini. Telepon lagi 1 atau 2 putaran. Aku ndak lihat. Aku udah lihat. Aku aja presidennya Prabowo. Saya lihat aja itu. Ini sesuai semua Daud, persis semua ini. Dari keputusan ini semua. Glenn, lu percaya sama gua? Saya ngelihat di surga itu semua. Nah, begitu jadi capres menang. Saya ditelepon lagi, Daud, ini semua terjadi semua. Nggak ada satu pun yang meleset. Semua sama semua. Persis dari keputusan sampai pelantik. Presiden tinggal pelantikan. Nah, dilantik enggak Daud? Aku hanya lihat Prabowo. Wapresnya gimana? Nah, aku hanya lihat presidennya. Ya berdoa saja. Langsung setelah itu, ini pesan penting untuk saudara semua. Tahun depan 2025 kita masuk resesi, tapi Makassar dan seluruh Sulawesi aman. Kenapa? Karena dekat laut. Nggak punya uang gampang bawa pancing. Jadi Makassar tidak mengalami resesi ekonomi. Tahu-tahu Tuhan kita ada. Jadi Makassar tidak mengalami. Karena apa? Sumber daya. Jelas? Apa saudara? Sumber daya apa? Alamnya. Yang merasakan resesi hanya Jakarta dan yang punya utang bank. Karena kondisi ekonomi seperti ini daya beli masyarakat turun itu sampai tahun 2026. Termasuk properti stagnat sampai 2026. Dan puncak inflasi 2026 setelah lewat 2027. Harga properti akan naik semua. Jadi jangan jual properti tahun ini. Tunggu 2027. Dan apa yang terjadi? Apa pesannya lagi? Ini akan saya beritahu pada saudara. Ini saya semua 10 tahun ke depan. Ini saya semua 10 tahun ke depan. Ini saya semua 10 tahun ke depan. Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan yang bertahan hanya 4 ini. Jadi Cina akan menguasai metal,
industri metal, nikel, baja, besi, aluminium, itu akan dikuasai Cina. Dan tekstil, IT akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan. Dan yang bertahan 4 ini seterusnya. Pertama, pertanian perkebunan. Apa saudara? Jadi saudara yang bisnis pertanian perkebunan itu aman. Palawija aman. Kedua, perikanan peternakan. Apa saudara? Apa saudara? Perikanan apa saudara? Perikanan dan apa saudara? Peternakan. Itu yang aman. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, logistik, distribusi, yang berhubungan dengan driver sopir, aman semua. Karena SIM harus orang Indonesia. Jelas? Distribusi, logistik, aman. Jelas? Jelas? Termasuk toko besi, aman. Karena material yang berhubungan dengan pasir dan batu. Karena tidak import, ngambil gunung. Betul? Jelas? Ini apa? Aman 10 tahun ke depan. Dan yang keempat, ini penting untuk saudara. Properti tanah aman semua. Karena membatasi hak kepemilikan asing. Jelas saudara? Ini yang aman. Pak, kos-kosan gimana? Aman. Jelas? 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 Jadi semua berkebun, beli tanah, siapkan sebelum Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Tapi ingat, kuliner aman. Tetapi yang tidak aman, kuliner Chinese food kalah. Yang asli datang 10. Jadi saudara yang bisnis kuliner sekarang mulai masuk ke kuliner Nusantara. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Kuliner apa Nusantara. Karena apa? 10 tahun ke depan koki-kokinya juga datang. Jelas? 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 Ingat saudara, dan 5 tahun ke depan, ini semua 5 tahun ke depan, kita semua akan kembali ke manual toko-toko, ruko-ruko, mal-mal seperti semula. Karena ada titik jenuh tentang online. Misalnya pesennya sepatu sepasang dikirim kanan semua. Itu akan ada titik jenuh 5 tahun ke depan. Jadi semua akan kembali ke manual. Maka Alkitab berkata, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Dan saya masih ingat waktu menyampaikan pesan itu. Tahun 2001, saya pakai celana ini. Ini tambalnya asli. Kenapa? Ini kenang-kenangan. Ini saya pakai udah 20 tahun ini. Sama anak saya lebih tua ini. Kemarin bolong dah tambal aja 10.000. Nah, dan waktu saya nyampaikan ke Ibu Ani Yudhoyono, saya pakai celana ini juga. Dan waktu saya nyampaikan di One Team Press, pakai celana ini juga. Makanya saya bawa, saya pakai saksi hidup. Tambal-tambalan. Tambalnya asli. Karena bolong sungguhan. Tapi satu hal, Tuhan memelihara kita semua. Sebelum Cina menguasai ekonomi Indonesia, generasi-generasi yang sekarang siapkan semua. Amin. 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 Karena Indonesia ekonomi yang dikuasai Cina. Ingat, metal, aluminium, nikel, besi, baja, dan tekstil itu akan dikuasai. Jelas? Jelas? IT dikuasai. Tapi ingat, yang tidak bisa dikuasai pertanian, perkebunan. Jelas? Jelas?
Jadi saudara harus mulai sekarang. Tidak usah ke Jakarta, tahun depan susah. Saudara, lebih baik di Makassar ada Baronang. Amin. Di Jakarta pun susahnya kenapa? Karena banyak keinginan aja. Yang jelas resesinya ini aman. Tahun depan posisi Indonesia aman. Karena presidennya militer, Prabowo. Aman jadi. Dan ingat saudara, iman itu percaya Elohim, Bapa Yahweh, pelihara kita di bumi dan di surga. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.